Daftar pertanyaan ini bisa membantu kamu untuk mengukur seberapa jauh penguasaan tenses yang sudah kamu kuasai. Oke, yuk simak sampai habis. Beberapa waktu lalu aku menampilkan daftar ini untuk mengukur kemampuan penguasaan tenses kamu. Nah, hari ini kita coba bahas satu persatu. Oke, yang pertama, aku bekerja setiap hari. Ini gampang banget. Subjek aku tinggal diganti I. Bekerja kita gantikan work. Keterangan setiap hari. Every day. I work every day. Yang kedua, aku tidak bekerja setiap hari. Ini merupakan kalimat negatif dari kalimat nomor 1. Jadi, setelah subjek, cukup kita tambahkan kata kerja bantu. Do. Lalu not. Baru diikuti kata kerja, work, dan keterangan every day. Oke, nomor 3. Apakah kamu bekerja setiap hari? Ini merupakan bentuk kalimat tanya dari I work every day. Caranya adalah do kita geser ke depan. Lalu diikuti subject. Do I work every day? Ini merupakan bentuk kalimat tanya dari yang ditujukan pada nomor 1. Nah, kalimat tanya ini bisa kita jawab menggunakan kalimat positif. Yes, I work every day, atau cukup kita ringkas menjadi yes, I do saja. Ini merupakan kalimat positif. Atau bisa juga menggunakan kalimat negatif. No. No, I do not work every day. Do not di sini bisa kita ringkas menjadi don't. Maka di sini kita bisa menggunakan no, I don't. Sekarang kita ke nomor 4. Ayahku bekerja setiap hari. Yang perlu diperhatikan di sini adalah subjek ayahku. Kalau tadi kita pakai aku bekerja setiap hari, menggunakan I work every day, maka di sini I diganti menjadi ayahku, yang mana ayahku, my father, ini setara dengan he. Jika I work, maka he works. Ada S di sini. Jadi ayahku bekerja setiap hari. My father works every day. Kita lanjut ke nomor 5. Ini subjeknya setara. My father. Kalau my father setara dengan he. Sedangkan my mother, ibuku, setara dengan she. Maka sama. Ibuku bekerja setiap hari, she setara dengan he. Maka my mother works every day. Sedangkan di kalimat negatifnya, jika tadi menggunakan subjek I menggunakan I do not atau I don't, maka pada subjek he atau she, pada kalimat negatif menggunakan bukan do not, tapi does not work. Di sini diperhatikan bahwa di sini sudah tidak menggunakan lagi S. S sudah dipakai di sini. Maka di sini tidak menggunakan S. Maka jawaban nomor 5 adalah my mother doesn't work every day. Doesn't work. Baik, kita melangkah ke nomor 6. Apakah mereka bekerja setiap hari? Ini adalah kalimat tanya. Yang kita perhatikan adalah subjek mereka. Mereka adalah they. Kalau kamu masih ingat, apakah aku bekerja setiap hari? Do I? Ini juga sama menggunakan do pada awal kalimat. Do they work?
Do they work every day? Yang perlu kembali diingat adalah yang menggunakan do adalah I, you, they, we. Ini semuanya menggunakan do. Sedangkan he, she, it menggunakan does. Maka di sini menggunakan do they work every day. Baik, sekarang kita melangkah ke nomor 7. Aku seorang pelajar. Ini merupakan tenses simple present tense nominal, di mana di sini menggunakan subjek I, pasangannya adalah am. Lalu jangan lupakan seorang, yang mana menggunakan se dalam bahasa Inggris diwakili oleh satu huruf saja, yaitu e. E bisa berarti seorang. Pelajar adalah student. Dalam penggunaannya, I am seringkali diringkas dengan I'm. I'm ketemu e, cara membacanya digabung. I'm a student. I'm a student. Aku seorang pelajar. Kita melangkah ke nomor 8. Aku sedang belajar bahasa Inggris. Perhatikan bahwa di sini menggunakan kata sedang, lalu menggunakan kata kerja belajar. Kita tetap menggunakan subjek I. Lalu karena ada sedang di sini, kita menggunakan to be. Tapi penggunaan to be di sini berbeda dengan penggunaan to be pada simple present tense nominal. Yang mana ini adalah simple present tense nominal. Sedangkan pada kalimat ini, karena menggunakan sedang belajar, menggunakan to be am, lalu kata kerja di sini kita tambahkan ing. I am studying English. Ini adalah pola present continuous tense. Kita melangkah ke nomor 9. Aku tidak sedang tidur. Yang mana ini adalah bentuk negatif dari pola kalimat ini. Masih menggunakan subjek yang sama, I, lalu menggunakan to be. Dan perhatikan bahwa ini adalah kalimat negatif. Ini kalimat positif. Maka kita tambahkan not setelah to be. I am not. Langsung ke kata kerja. Tambahkan ing. I am not sleeping. I am seringkali diucapkan I'm. I'm not sleeping. Aku tidak sedang tidur. Aku sedang tidak tidur. Kita lanjutkan ke nomor 10. Ayahku dan ibuku adalah para guru. Jika tadi pada nomor 7 ditunjukkan aku seorang pelajar, I am a student. Karena ini menggunakan dua subjek, ayahku dan ibuku, yang mana ini adalah setara dengan they, pasangan they menggunakan to be are. Jadi ayahku dan ibuku setara dengan mereka. My father and my mother tetap menggunakan are. My father and my mother are. Dan di sini tidak menggunakan lagi. Karena menyatakan seorang, maka di sini tidak menggunakan tapi langsung ke profesinya, yaitu guru. Tapi perlu diingat bahwa ini jamak, lebih dari satu, ayahku dan ibuku. Berarti ini adalah para, jadi kita tambahkan s untuk menyatakan guru lebih dari satu atau jamak. My father and my mother are teachers. Penggunaan s di sini harap diperhatikan. Kita lanjut ke nomor 11. Mereka di sini adalah ayahku dan ibuku. Jadi ini adalah lanjutan dari nomor sebelumnya. Mereka sedang mengajar. Langsung saja kita lanjutkan di bawah kalimat ini. They, mereka, they, menggunakan to be. Pasangan to be, they adalah are. Kenapa kita pakai to be? Karena menyatakan sedang, mereka sedang mengajar. Kegiatan mengajar adalah teach. Nah, karena menyatakan sedang, yang mana ini adalah pola dari present continuous tense, maka kalimat ini menjadi they are teach. Kita tambahkan ing di sini. They are teaching. Mereka sedang mengajar. Nomor 12, ini nomor 11 ya. Nomor 12, polanya sama. Polanya sama, they are teaching. Mereka sedang mengajar bahasa Inggris. They are teaching English.
Kita lanjutkan ke nomor 13, yang mana ini adalah polanya sama, hanya berbeda subjek. Kita menggunakan subjek ibuku. Ibuku sedang mengajar matematika. Yang perlu kita perhatikan adalah subjek ini, ibuku, setara dengan dia perempuan, tunggal. Setara dengan she. Ini setara dengan she. Jadi, my mother sedang mengajar matematika. Kalau they are, sedangkan ini menggunakan to be is. My mother is teaching math. Ibuku sedang mengajar matematika. My mother is teaching math. Kita melangkah ke nomor 14, yang mana ini adalah tenses. Tenses yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tenses dasar. Kita menggunakan tenses present perfect continuous. Nomor 14. Aku sudah belajar selama 2 jam. Kita perhatikan bahwa di sini menggunakan subjek I, tapi harus diperhatikan ada kata sudah. Maka di sini menggunakan have. Aku sudah belajar selama 2 jam. Kalau kita tambahkan been, yang mana been ini adalah bentuk ketiga dari to be, is, am menjadi was. Yang mana been ini adalah bentuk ketiga dari to be, is, am menjadi was. They menjadi were. Lalu pada bentuk ketiga ini menjadi been. Di sini sudah menggunakan bentuk ketiga. I have been studying selama for 2 hours. I have been studying for 2 hours. Kita melangkah ke nomor 15, yang mana ini adalah tensesnya sama. Ayahku sudah mengajar selama 2 jam. Perbedaan subjek sangat mempengaruhi perubahan kalimat. Ayahku, my father, setara dengan he. Jika I, you, we, they menggunakan have, maka ayahku, yang mana ini adalah setara dengan he, have, kita ganti menjadi has. My father has been teaching for 2 hours. Kita melangkah ke nomor 16, yang mana ini adalah tenses simple past tense. Di sini ada kata keterangan kemarin. Yesterday, salah satu ciri kalimat simple past tense menggunakan keterangan waktu yang sudah lampau. Kemarin, yesterday, I. Jika pada kalimat simple present tense, pada kalimat negatif menggunakan do not, maka pada simple past tense, do kita rubah menjadi did. Yesterday, I did not bisa diringkas menjadi didn't. Yesterday, I didn't atau I did not berangkat go. Kenapa tidak menggunakan went? Bentuk kedua dari go adalah went, tapi di sini sudah ada did. Maka di sini tidak perlu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Di sini kembali menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu go. Yesterday I did not go to school. Yesterday I didn't go to school. Kemarin aku tidak pergi ke sekolah. Nomor 17. Kemarin aku pergi ke Bali. Langsung saja kita terjemahkan. Yesterday menggunakan keterangan waktu. Ini salah satu syarat dari kalimat simple past tense. Harus menggunakan keterangan waktu. Yesterday, kemarin aku pergi ke Bali. Yesterday I went. Yesterday I went to Bali. Kemarin aku pergi ke Bali. Kita lanjutkan ke nomor 18. Ini juga merupakan kalimat simple past tense nominal. Jika nomor 17 dan nomor 16 adalah simple past tense verbal, tapi di sini ini adalah simple past tense nominal, yang mana tidak menggunakan kata kerja seperti contoh ini, tapi menggunakan to be. Jadi hasilnya sama-sama menggunakan yesterday, I menggunakan to be. Kalau dalam simple present tense menggunakan I menggunakan am, maka dalam simple past tense am berubah menjadi was. Yesterday I was happy. Jika saat ini aku bahagia, now. Bukan yesterday, sekarang. Now I am happy. Sekarang aku bahagia. Now I'm happy. Yesterday I was happy.
Kita ke nomor 19. Tensesnya sama. Simple past tense nominal, hanya berbeda subject. Kemarin ayahku dan ibuku. Maka kalimatnya menjadi yesterday my father and my mother. Ini setara dengan they. Yesterday my father and my mother were. Yesterday my father and my mother were happy. Di sini menggunakan were, bukan was. Karena was dipakai oleh subject I, he, she, atau yang setara. Setara he adalah my father, setara she contohnya adalah my mother. Tapi di sini my father and my mother, dua orang, setara dengan they. They to be-nya adalah are dalam simple present tense, tapi dalam simple past tense nominal are dirubah menjadi were. Yesterday they were happy. Yesterday my father and my mother were happy. Kita ke nomor terakhir, nomor 20. Kemarin kami bahagia. Kita bisa langsung menggunakan my father and my mother. Subject ini langsung kita gantikan dengan kami. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah we. Jadi kemarin kami bahagia. Yesterday we were happy. Yesterday we were happy. Silakan kalau ada kesulitan atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan kamu tulis melalui kolom komentar. Namaku Al-Fatah, aku belajar bahasa Inggris otodidak. Sampai ketemu di video berikutnya.